Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kembali kita akan belajar yang mana materi kita pada hari ini kita akan belajar tentang yaitu makanan halal dan haram dikonsumsi. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah kita akan menganalisis pengetahuan tentang makanan atau minuman yang halal dan haram dengan baik sehingga dapat mengidentifikasi dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari sebagai wujud kesalehan sosial. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk dapat kita mengidentifikasi mana makanan halal dan mana makanan haram. Pengertian makanan halal. Jadi makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Semua makanan yang baik atau thayyibah adalah halal. Hal ini dimaksud dengan baik adalah makanan yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan akal. Nah, jadi ada 3 komponen inilah yang akan, menyangkut dari makanan halal tersebut. Jadi jasmani, rohani, dan akal sehat kita. Apabila kita makan makanan halal tentu ketiga komponen tadi akan, baik pula. Kemudian macam-macam makanan halal yang meliputi 3 hal atau kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, zatnya. Yang kedua, cara memperolehnya. Yang ketiga, cara mengolahnya. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Yang pertama yaitu bermanfaat bagi kesehatan. Nah, jadi sehat badan kita, bugar. Nah, kemudian tidak merusak badan, akal, dan pikiran. Nah, jadi pikiran kita akan bersih, tidak negatif, artinya positif. Nah, pikiran kita akan positif ketika kita berpikir. Kemudian tidak kotor, najis, dan menjijikan. Jadi makanan itu tidak kotor, misalnya terkena eh, tai ayam atau najis atau menjijikan, misalnya terjatuh di tempat, kotor. Nah, makanan kita terjatuh di tempat kotor itu jijik, jadi kita tidak boleh makannya. Kemudian dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sudah dijelaskan dalam Quran dan hadis, nah itu tentang makanan tersebut halal. Kemudian makanan halal menurut cara mengolahnya, yaitu cara memproses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, bila disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Jadi kalau kita memakan makanan, nah khususnya hewan yang ingin kita makan lalu kita sembelih itu harus menyebutkan nama Allah. Jadi kalau tidak menyebutkan nama Allah itu menjadi haram apabila kita makan. Walaupun nanti, ayamnya itu dimasak, masak habang atau masak kuning dan sebagainya. Tapi kalau menyembelihnya tidak menyebutkan asma Allah, nama Allah, maka haram hukumnya. Kemudian makanan yang halal menurut Islam, yaitu makanan yang baik dan halal seperti padi, gandum, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian makanan berasal dari laut, air, ikan tuna, ikan gabus atau ikan haruan ya. Ada juga ikan papuyu. Nah, itu. Kemudian binatang ternak seperti sapi, ayam, bebek, kambing. Nah, ini adalah halal apabila kita makan. Kemudian hasil buruan yang ditangkap seperti rusa, kijang, dan sebagainya. Nah, atau juga burung yang halal dimakan. Kemudian makanan yang haram dikonsumsi. Nah, ini makanan yang haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam sesuai di Al-Quran dan hadis. Nah, jadi makanan haram itu sudah sesuai dengan eh, di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama makanan yang haram terbagi dua macam. Secara garis besar terbagi dua macam. Yang pertama haram aini. Apa itu haram aini? Itu haram karena zatnya yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya hewan babi, anjing, buaya. Nah, ini jadi makan. Nah, kemudian nabati, ganja, nah, daun beracun. Nah, ini bisa
mengakibatkan kematian. Jadi jangan sampai kita, mencoba-coba memakan ganja lah, nah itu. Jadi berbahaya bagi tubuh kita. Nah, kemudian perut bumi, timah, aspal, logam, dan sebagainya. Tentu jangan sampai dimakan timah, aspal, logam. Aspal untuk membuat jalan. Nah, itu kalau makan ya bisa masuk rumah sakit. Nah, jadi jangan dimakan. Nah, ini haram. Kemudian haram sababi atau sebab. Nah, haram karena sebabnya yang tadinya halal berubah menjadi haram. Karena bercampur dengan zat yang haram, misalnya dimasak sop menggunakan minyak babi. Nah, jadi walaupun masakan tersebut tadinya halal, tapi ketika dimasukkan benda ataupun misalnya seperti minyak babi, nah maka yang tadi halal menjadi haram. Nah, ini tidak boleh. Nah, itu. Karena ada juga di swalayan ya, itu ada menjual mie yang terbuat dari daging babi. Nah, itu mie yang terbuat dari luar negeri ya, itu jangan sampai kita makan kalau tidak ada label halalnya dari MUI atau dari Kementerian Agama. Nah, itu. Kemudian makanan menjadi haram karena memperoleh dengan cara yang batil. Contohnya diperoleh dari hasil mencuri, menipu, merampok, korupsi. Nah, ini adalah memperoleh dengan cara yang batil. Nah, jadi mencuri, nah tidak boleh, haram. Kemudian menipu, haram juga. Apalagi merampok, nah itu. Dan korupsi, nah ini. Jadi tidak boleh kita memakan makanan yang diperoleh dari yang batil atau memperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, itu akan mengakibatkan menjadi haram dan akan mengakibatkan kita mendapatkan dosa. Kemudian jenis makanan haram yaitu bangkai. Nah, di sini misalnya bangkai binatang, hewan misalnya ditabrak mati tanpa disembelih, nah itu menjadi bangkai, haram memakannya karena tidak disembelih, dia mati karena ditabrak. Nah, ataupun misalnya bisa juga atau bunuh diri. Nah, misalnya ayamnya bunuh diri misalnya, tapi ya itu haram makannya. Nah, tapi kira-kira ada nggak ayam bunuh diri? Yang ada tuh ayam disembelih. Kemudian darah, darah yang disembelih, darah hewan yang disembelih, lalu kita ambil tuh minum, nah itu haram. Kemudian babi, nah jelas nih babi sudah, nah, tidak boleh kita makan. Kemudian makanan yang kotor dan menjijikan, nah itu tadi misalnya makanan yang tadinya halal, nah misalnya bakso, kemudian tercampur. Tercampur apa? Misalnya tercampur terjatuh tai cacak dari atas misalnya. Nah, bakso tersebut. Nah, karena sudah tercampur oleh tai cacak, maka itu menjadi najis, maka haram hukumnya kita memakan makanan tersebut. Kemudian binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi kalau kita menyembelih, kita harus menyebutkan nama Allah. Jadi supaya sah dalam penyembelihan. Kemudian makanan yang membahayakan. Ini membahayakan. Nah, misalnya makan duri, ya jangan. Atau makan paku, jangan juga. Membahayakan. Atau juga makan tadi ganja, nah itu membahayakan tubuh kita. Jadi jangan sampai kita memakan makanan yang bisa membahayakan bagi diri kita. Nah, kemudian hewan buas yang bertaring seperti harimau, kucing, nah itu jangan sampai kita makan, apalagi kucing banyak di rumah ya. Jangan coba-coba disembelih, dibuat ke dalam panci, dimasak, lalu dibikin sop. Nah, ini jadi haram karena itu adalah salah satu binatang buas yang bertaring. Kemudian selanjutnya akibat memakan makanan yang haram, yaitu pertama menutup pintu pintu kebaikan. Yang kedua, cikal bakal generasi yang tidak soleh. Kemudian merusak kesehatan, doa tidak terkabulkan, menjadi santapan api neraka. Nah, ini bagi orang yang memakan makanan haram. Pintu kebaikan akan ditutup. Nah, dia akan selalu
pikirannya, negatif atau pikirannya jorok atau perbuatannya selalu, bertentangan. Nah, tidak ada kebaikan. Kenapa? Karena tadi dia makan makanan yang haram. Kemudian cikal bakal generasi yang tidak soleh, artinya, eee, ini akan mengakibatkan dia menjadi anak yang bisa menjadi anak durhaka. Nah, kemudian merusak kesehatan, nah bisa sakit-sakitan akibat dari makan makanan haram. Nah, sakit, kemudian nanti masuk ke rumah sakit, nah ini akibatnya. Kemudian doa tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, doa tidak akan dikabulkan bagaimanapun kalian mempunyai hajat, Allah tidak akan mengabulkan apabila kita makan makanan yang haram. Kemudian menjadi santapan api neraka. Nah ini, naudzubillah menjalik ya kalau kita masuk neraka. Nah, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam neraka akibat kita memakan makanan yang diharamkan. Kemudian usaha menghindari makanan yang haram, tanamkan akibat jika memakan makanan haram, kemudian pahami jenis-jenis makanan haram, yakin diri makanan haram dapat merusak jiwa, jauhi pergaulan yang buruk. Nah, ini adalah usaha kita untuk menghindari makanan haram agar supaya kita terjaga dari makanan tersebut dan mudah-mudahan kita dikabulkan doa kita. Nah, 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 demikianlah, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambahkan ilmu bagi kita dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat mengetahui mana makan haram dan mana makanan halal. Nah, dan kita tidak memakan makanan yang diharamkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.